Shalom, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui GKM Menyapa hari ini, kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat 5-8. Firman Tuhan berkata, "Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperingatkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah." Mazmur 78 merupakan salah satu mazmur terpanjang dalam kitab Mazmur dan termasuk dalam kategori mazmur sejarah. Ditulis oleh Asaf, seorang Lewi yang diangkat oleh Raja Daud sebagai pemimpin musik di Bait Allah. Teks yang kita baca tadi merupakan inti dari pesan Asaf dalam pasal 78. Asaf menekankan peran vital keluarga, khususnya orang tua, dalam meneruskan warisan rohani. Ia mengingatkan kepada angkatan bangsa Israel saat itu bahwa Allah telah menetapkan sebuah sistem di mana pengetahuan tentang Allah dan perbuatannya harus diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saudara, ketika kita memulai membangun sebuah keluarga, baik yang sudah berkeluarga maupun yang sedang mempersiapkan, kita seringkali sudah menetapkan serangkaian harapan dan impian untuk keluarga kita. Kita mendambakan keluarga yang aman, damai, dan sejahtera. Namun, tanpa kita sadari, harapan dan rencana sudah ditetapkan seringkali bertolak belakang dengan rencana dan ketetapan Tuhan tentang bagaimana membangun dan menjalani kehidupan keluarga sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Misalnya, kita mungkin menginginkan anak-anak yang selalu patuh dan tidak pernah membuat masalah. Sementara Tuhan mungkin mengizinkan tantangan untuk membangun karakter dan iman anak-anak kita. Atau kita mungkin mengejar karir yang mengharuskan kita mengorbankan waktu bersama keluarga. Sementara Tuhan ingin kita memprioritaskan hubungan dan pertumbuhan rohani dalam keluarga. Saudara, seringkali kita mendapati kehidupan keluarga kita tidak memperlihatkan suatu gambaran kehidupan keluarga Kristen yang mau hidup taat kepada rencana dan ketetapan Allah. Melalui Mazmur 78 ayat 5-8, kita akan belajar seperti apa sih gambaran kehidupan keluarga yang mau hidup dalam rencana serta ketetapan Allah. Yang pertama, ayat 5 dan ke-6 berbicara tentang peran orang tua sebagai pendidik rohani. Bagian ini Allah secara khusus memerintahkan para orang tua untuk memperkenalkan hukum-hukum dan perbuatannya kepada generasi berikutnya. Ini bukan sekedar tugas sampingan, melainkan mandat ilahi yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pendidikan rohani ini mencakup tidak hanya pengetahuan faktual tentang Allah, tetapi juga pemahaman mendalam tentang karakternya, perbuatannya, dalam sejarah dan harapannya untuk umatnya. Orang tua dipanggil untuk menjadi guru pertama dan utama dalam hal-hal rohani, menciptakan lingkungan di mana iman dapat bertumbuh dan berkembang. Melalui pengajaran yang konsisten, teladan hidup orang tua memainkan peran dalam membentuk fondasi rohani anak-anak. Saudara, orang tua perlu menyadari peran penting mereka sebagai pendidik rohani utama bagi anak-anak. Penting bagi mereka untuk tidak hanya mengajarkan fakta-fakta serta sejarah Alkitab, tetapi juga berbagi kepada mereka mengenai pengalaman pribadi dengan Tuhan, menunjukkan keteladanan iman yang hidup setiap saat bagi kehidupan anak-anak kita. Yang kedua, ayat 6-7 berbicara tentang warisan iman dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Bagian ini menggambarkan rantai pengetahuan dan pengalaman rohani yang harus diteruskan dari nenek moyang ke orang tua, dari orang tua ke anak-anak, dan seterusnya. Proses ini memastikan bahwa setiap generasi baru tidak hanya mengenal Allah secara konsep, secara teori, tetapi juga memahami bagaimana Allah telah bekerja dalam sejarah umatnya. Meneruskan iman bukan sekedar transfer informasi, tetapi melalui keteladanan iman yang hidup setiap saat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar setiap generasi baru dapat mengenal dan percaya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Melalui warisan rohani yang mereka sudah dapatkan, mereka dapat membangun hubungan pribadi dengan Allah.
Kemudian yang ketiga, kita bisa belajar bagaimana keluarga memelihara hubungan pribadi dengan Allah. Bagian ini penulis menekankan peran utama keluarga. Keluarga bukan hanya tempat di mana pengetahuan tentang Allah diajarkan, tetapi juga tempat di mana hubungan dengan Allah tetap dipupuk, tetap dipelihara. Keluarga menjadi tempat utama di mana hubungan dengan Allah dipraktekkan, diperkuat, dan dijaga agar tetap hidup dalam koridor ketetapan Allah. Melalui doa bersama, ibadah keluarga, diskusi tentang firman Tuhan. Selain itu, keluarga juga berperan dalam memutus dan meninggalkan adanya siklus ketidaktaatan kepada Allah. Saudara, keluarga kita harus menjadi tempat pertama di mana anak-anak kita mendapatkan pendidikan rohani yang dapat membentuk karakter mereka untuk terus menjaga dan memelihara hubungan pribadi dengan Allah dalam kehidupan mereka setiap hari. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang pendeta dan teolog Lutheran Jerman, pernah berkata, keluarga adalah mikrokosmos gereja, di mana kasih Kristus dihidupi dan diajarkan setiap hari. Tantangan kita sebagai keluarga Kristen bukanlah sekedar mencapai kesuksesan duniawi, tetapi untuk menjadi saluran berkat Allah, tempat di mana iman diwariskan, karakter dibentuk, dan kasih Allah dipancarkan. Melalui pendidikan rohani yang tekun, pewarisan iman yang setia, dan pemeliharaan hubungan yang intim dengan Allah, kita tidak hanya membangun rumah tangga, tetapi membangun kerajaan Allah di bumi. Mari kita ingat bahwa dalam rencana agung Allah, setiap keluarga Kristen adalah batu hidup yang membangun gerejanya, menjadi saksi kasihnya yang transformatif dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, kita tidak hanya meninggalkan warisan bagi anak cucu kita, tetapi juga menuliskan sejarah keselamatan dalam lembaran-lembaran kehidupan keluarga kita. Semoga renungan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini kembali menyegarkan iman kita tentang betapa pentingnya keluarga yang tetap hidup dalam rencana dan ketetapan Allah. Tuhan Yesus memberkati.